Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman. Apa kabar? Kembali lagi dengan saya Abang Thor membahas tentang perlebahan dan sejenisnya. Nah, kali ini kita akan mengungkap atau membahas tentang cara membuat bunga AMP yang disukain semua jenis lebah ya. Lebah kelulut maksudnya. Kelanceng, biroi dan lain-lain. Bagaimana agar dia cepat berbunga sehingga memenuhi kebutuhan lebah-lebah yang kita ternak atau kita budidaya. Menurut pengalaman saya yang dimana saya tidak memperhatikan makanan lebah, sehingga kebutuhan makanan lebah ini tidak tercukupi, ditambah lagi dengan cuaca yang penghujan, sehingga lebah ini kesulitan mencari makan dan alhasil madu yang kita dapatkan sangat tidak banyak, dan pertumbuhan lebah pun di kotak stuk sangat tidak efektif atau sangat tidak cepat. Berbeda mungkin dari channel-channel sebelah atau pengalaman para subscriber yang lain atau viewers yang lain, yang dimana dengan sangat cepat mereka memiliki hasil madu yang banyak ataupun koloni yang perkembangan sangat pesat. Nah, maka dari itu saya memperbaiki dengan cara sudah mulai menanam bunga AMP, kaliandri dan sejenisnya. Dan pohon-pohon buah-buahan yang penting ya, nangka kalau bisa gitu, mangga, kelengkeng, durian pun sangat luar biasa kalau dia berbunga, tapi mungkin butuh lahan yang sangat luas. Nah, untuk cara cepatnya membuat bunga AMP itu berbunga, nah, pertama yang kita perlukan ialah menanam di polybag atau pot. Karena di tanah sangat kurang efektif ternyata. Maksudnya tanah langsung ya, bukan di polybag ataupun di pot. Sangat dibutuhkan sebenarnya di pot posisinya. Karena pot pertama mungkin tidak ada gangguan dari benda-benda ataupun sejenisnya yang mengganggu tanaman itu. Kalau di pot kita bisa taruh pupuk ataupun tanah subur dan lain sebagainya. Nah, untuk perawatan selanjutnya kita butuh B12. Sangatlah penting. B12 bisa kita dapatkan di toko-toko pertanian. Nah, untuk tidak memperpanjang durasi, langsung saja ya kita praktekin bagaimana caranya, dan saya tunjukin bunga AMP yang sudah mulai belajar berbunga. Warna merah ya. Langsung saja ya. Jangan di skip biar kita sama-sama belajar. Tidak ada unsur menggurui di sini, tapi kita sama-sama belajar, dan ada pengalaman di lain tolong di-share biar saya belajar dari kalian juga. Langsung ya. Sebelum kita mempraktekin semua, kalau bisa punya semprotan kayak gini. Ini semprotannya di toko pertanian banyak, bisa diperoleh dengan harga yang relatif terjangkau. Sediain kayak gini dulu. Terus yang kedua, B12 atau bisa kita sebut B1. Nah, ini untuk perangsang atau membuat tanaman itu mengeluarkan bunga-bunga. Dan ini tidak hanya untuk tanaman yang berbunga, buah-buahan berbunga juga ya. Semua untuk itu yang memancing dia, merangsang untuk mengeluarkan bunga gitu. Nah, jadi ini beli di toko pertanian juga. Terus ini isi dengan full airnya. Ini saya udah kasih ya. Dan takarannya satu tutup ini doang. Satu tutup. Jangan lebih dan kurang boleh. Nah, karena saya udah udah taruh di sini, jadi ini satu kali isi full itu bisa tahan berhari-hari bahkan berminggu-minggu, tergantung penggunaan dan kerajinan masing-masing. Dan ini bebas mau di pagi hari, siang, sore boleh, nggak ada larangan. Terkecuali malam ya, malam kurang efektif kayaknya. Dan tidak disarankan menyemprot ini di hari hujan karena bakal larut. Jadi jangan hari hujan. Oke, kita coba dulu ini. Nah, bisa ya. Langsung kita praktekin.
Nah, ini kondisi bunga AMP saya di pot ya, nih kalian di pot, dan dia sudah menjalar ke tihang apa ya, letak tandon air. Nah, letak tandon air kalau kita, nah itu kan. Dan ini sirih. Nah, bisa kita lihat di sini bunga sudah mulai belajar berbunga dia. Dan ini tidak perlu waktu yang lama, hanya cukup beberapa bulan saja, tapi dengan cara kita semprot. Nah, kayak gini ya, nih, semprot merata. Kalau bisa jangan sampai ketinggalan, sampai ke atas. Tapi semakin dia tinggi, maka semakin sulit kita akan menyemprot. Kecuali jangkauan semprotannya ini luas, mungkin akan memudahkan kita penyemprotan. Ini sangat baik untuk merangsang daun-daunnya. Nah, upayakan tidak ada ketinggalan selagi kita mampu ya, selagi kita bisa untuk melakukan penyemprotannya. Nanti dia akan merangsang tuh, keluarlah nanti dia bunga-bunganya, baik yang bisa dia wadah untuk mengeluarkannya kayak di pucuk-pucuk, di perjalanan, kayaknya semua sisi sih saya lihat. Dan itu adalah cabai saya yang saya lempar bijinya dan sudah mulai berbuah. Bisa dilihat tembok saya roboh, itu banjir kan. Nah, sudah mulai berbuah ya. Jadi semua pada bisa akan bertani atau berternak dengan pola sederhana dan tidak mengeluarkan uang yang banyak, tergantung pola kita masing-masing dalam mengaplikasikannya. Makin kita banyak memberi pengetahuan atau mendapatkan pengetahuan, makin banyak pula yang bisa kita kerjakan di lahan sempit seperti ini. Nah, kenapa saya tidak jarang melakukan penyiraman di tanaman saya di sini? Karena apa? Karena ini di bawah tandon air, yang dimana nanti dia penuh, pasti penuh, dan itu tidak otomatis. Kalau otomatis, saat dia penuh bakal dia mati sendiri pastinya. Nah, ini karena tidak otomatis, ini kan tandon air dari sumur, dia disedot dari sumur, diisi di atas, nanti dia penuh, airnya bakal keluar dan itu akan menyiramin cabai, AMP, dan lain-lain. Bahkan cabai ini berapa pohon yang hidup, 1, 2, di sana ada juga gitu, di ujung-ujung sana tuh berapa batang yang hidup dengan hanya dilemparkan saja. Boleh dilihat nih kan, dia udah mulai lebat dan ini sederhana sekali, nggak butuh bambu, cuma ditanam di pot doang. Pot ini pun pot bekas yang saya tenggelamkan, saya kubur di tanah separuh badan. Pipa bekas untuk dia ngikat-ngikat sementara kemarin, sampai dia belajar ke tihangnya. Nah, dan itu mulai menjalar dia sampai ke atas. Boleh kita lihat perlahan gitu. Nah, beginilah posisi bunga AMP yang sedang belajar berbunga. Dan ini nanti gede dia bunganya, bukan kecil segini ya, dia akan agak lumayan gede gitu. Nah, ini keluar lagi tuh. Nah, ya kan, nanti penuh sendiri dan insya Allah akan memenuhi kebutuhan pangan lebah-lebah kita, dan itu sangat membantu untuk kelancaran dalam produksi madunya. Dan mungkin ada kemungkinan nanti dia akan berbunga juga di sini. Kalau saya lihat dari pelajaran di sini ya, kayak jenis-jenis batang gitu sama. Ini boleh kita lingkarin kemana arahnya, bisa kita ikat gitu. Bisa kita ikat, putar, kita nentuin arah-arahnya. Biar nggak terlalu tinggi, boleh digeser-geser gitu. Nah, begitulah caranya untuk dalam pembuatan atau merawat bunga AMP agar cepat berbunga, teman-teman. Nah, begitulah caranya teman-teman untuk merangsang
merang cicak berbunyi untuk merangsang bunga AMP agar cepat berbunga dengan melakukan kegiatan rutin yang kita lakukan terhadap bunga itu, perlakuan kita terhadap bunga itu, dan insya Allah akan hanya butuh waktu beberapa bulan saja dia cepat berbunga. Apalagi yang rajin gitu, mungkin pagi, sore, atau satu hari satu kali, wah bakal lebat. Begitu juga dengan lebahnya bakal menghasilkan madu yang sangat banyak, atau pertumbuhan lebah dalam kotak stup itu sangat cepat. Nah, mungkin ada yang berpikir, kenapa sih yang melihara lebah di daerah lain nggak pakai bunga-bungaan, tapi menghasilkan madu yang banyak dan lebah di kotak stupnya sangat pesat? Pertama, mungkin sebabnya adalah faktor lingkungan dan alamnya, faktor lingkungan alamnya, yang dimana alamnya sangat mendukung. Mungkin barangkali banyak pohon-pohon yang mengandung bunga yang disukain para lebah, banyak perkebunan, tapi yang jelas ini bukan lahan persawahan ya. Kalau lahan persawahan saya katakan hampir 100% pasti gagal untuk dalam budidaya perlebahan. Dimana sawah itu pasti tidak ada pohon-pohon. Nah, sedangkan untuk hutan, di hutan mungkin nggak ada bunga-bunga AMP atau sejenis kaliandra dan lain sebagainya, tapi pertumbuhannya sangat cepat. Itu karena banyak pohon-pohon yang mengandung atau berbunga yang disukain para lebah, sehingga produksinya sangat bagus untuk lebahnya. Nah, untuk di kalangan rumahan yang mungkin lahannya sempit atau jarak dari rumah dari perhutan atau hutan-hutan di sana jauh, yang dimana lebah tidak bisa menjangkaunya, tapi kita ingin budidaya lebah dan kita konsumsi sendiri, syukur-syukur bisa dijual dengan pasar yang sangat baik sekarang, yang dibutuhkan sekali madu ini, terutama sih untuk konsumsi sendiri lah. Nah, bisa dengan cara menanam pohon-pohon kecil aja, kayak kelengkeng kecil, mangga kecil, jambu kecil jika di pot ya, di tambolan pot. Mungkin di YouTube lain banyak membahas tentang menanam di tambolan pot. Itu sangat efektif menurut saya untuk budidaya lebah. Nah, sembari buahnya bisa kita makan dan bunganya pun bermanfaat untuk lebah dan hasil madu yang kita dapatkan. Ditambah dengan bunga-bunga kayak tadi, mungkin yang rumahnya jauh ya dari hutan atau kebun-kebun yang banyak bunganya, bisa nanam AMP di pagar atau di dinding rumah. Dia merayap kan, dia merayap sangat mudah, dan itu nggak perlu lahan yang luas menurut saya. Nah, cukup sekian dari saya Abang Thor undur diri. Semoga ini bermanfaat. Tak lupa juga kita mendoakan kepada sesama ya, yang pada lagi sakit semoga sehat, yang lagi bermasalah semoga cepat masalahnya berakhir, yang lagi mencari pekerjaan mendapatkan pekerjaan, yang kesempitan rezeki dimurahkan rezekinya. Amin robbal alamin. Saya undur diri, sampai jumpa di konten selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.